Sehabis melakukan pemanenan tanaman cabai nanti saya pun juga akan melakukan penyepraian. Jadi tradisi saya sehabis melakukan pemanenan itu langsung saya lakukan penyepraian, teman-teman. Tujuannya apa? Agar bekas luka dari tangkai buah cabai tersebut tidak terindikasi ataupun masuknya bakteri ataupun jamur, sehingga membuat buah cabai nanti terkena serangan penyakit antraknosa, kemudian terjadi kelayuan. Karena di saat usia tanaman cabai sudah memasuki 150 hari ini biasanya sangat rawan sekali terkena layu, kemudian busuk pangkal batang. Biasanya tiba-tiba tanaman cabai itu layu. Makanya untuk mengantisipasi itu semua, saya langsung melakukan penyepraian. Ini pemanenannya tinggal sekitar 1 gawang, mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat. Kemudian dalam penyepraian kali ini saya menggunakan fungisida apa, nutrisinya apa, maka dari itu silahkan tonton videonya, like, comment, subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai sehabis dilakukan pemanenan. Sehabis dilakukan pemanenan itu adalah saat-saat yang sangat krusial sekali, teman-teman, yang harus diperhatikan karena bekas luka tangkai buah cabai yang masih basah kemudian terkena air hujan, karena kebetulan di tempat kami intensitas hujan masih sangat tinggi sekali, harus dilakukan penyepraian. Karena selama ini banyak sekali kendala-kendala yang sahabat-sahabat tani semua rasakan, misalnya busuk ranting, bercak daun, kemudian serangan antraknosa. Jadi patogen ataupun jamur yang harus diantisipasi adalah hal-hal yang sepele, teman-teman. Kadang-kadang hal-hal yang sepele itu kemudian kita abaikan, nantinya akan berdampak buruk untuk tanaman cabai kita. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial 2 langkah ataupun 2 video yang saya gabung menjadi satu, yaitu sehabis dilakukan pemanenan pertama, kemudian nanti sehabis dilakukan pemanenan yang kedua. Sehabis pemanenan pertama nanti saya akan melakukan penyepraian menggunakan apa saja, kemudian sehabis penyepraian yang kedua saya akan melakukan penyepraian juga menggunakan apa saja. Sudah tentu pasti fungisida, insektisida, kemudian juga nutrisi untuk pembesaran buah wajib diberikan. Tujuannya apa? Agar produktivitas buahnya terus bermunculan, kemudian pucuk-pucuk baru, tunas-tunas baru pun juga masih terus bermunculan, sehingga produktivitas buah cabenya itu tidak terjeda. Insya Allah kalau itu dilakukan, kemudian nutrisi beberapa unsur tercukupi, insya Allah tanaman cabai buahnya tidak akan terjeda sampai cabut pohon. Jika itu dilakukan, kebanyakan selama ini para petani itu kalau sudah fokus di panen kemudian harganya mahal, kadang-kadang lupa ataupun lalai untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena tanaman cabai yang sudah berbuah biasanya membutuhkan nutrisi dan unsur hara itu sangat besar sekali. Di samping untuk merangsang munculnya pucuk baru, kemudian merangsang tunas-tunas baru, dan juga harus merangsang
pembesaran buahnya. Jadi itu harus dilakukan. Lah nanti apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama di pemanenan pertama, kemudian penyepraian kedua di pemanenan kedua, silahkan ditonton videonya. Insya Allah videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan yang pertama adalah Premino. Premino ini adalah pupuk protein, jadi sangat bagus sekali untuk tanaman cabai. Biasanya kalau sahabat-sahabat tani semua yang sering saya lihat itu dipergunakan di fase vegetatif saja, tapi kalau saya biasanya di fase vegetatif saya berikan, kemudian di fase generatif pun juga saya berikan, karena tanaman cabai di fase generatif pun juga masih membutuhkan protein untuk tanaman. Kemudian yang kedua adalah Kalha. Kalha ini adalah kalsium plus asam humat. Ini juga sangat bagus sekali untuk mencegah kerontokan bunga. Premino kandungannya juga silahkan dibaca sendiri saja. Ini manfaatnya sangat banyak sekali karena bersifat organik kalau tidak salah seperti itu. Dosisnya nanti untuk 16 liter air saya menggunakan 20 mili. Kemudian juga ada fungisida tridium. Fungisida tridium ini manfaatnya banyak sekali. Ada 3 bahan aktif, ada mancozeb, kemudian juga ada tebuconazole, dan juga ada azoxystrobin kalau tidak salah seperti itu. Nanti dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian untuk kalhanya nanti dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kalha biasanya saya pergunakan untuk sarana pengocoran teman-teman, berhubung kalbofitnya sama nutrisi manuharanya habis, maka Kalha saya jadikan sarana penyepraian karena warnanya agak krem-krem sedikit teman-teman, tapi tidak jadi masalah. Yang penting dosis jangan terlalu tinggi nanti agar buahnya itu tidak busak teman-teman, ataupun agak kurang mengkilap gitu loh. Ini seperti itu. Kalau memang dosis berlebihan, kemudian cara pengadukannya pun juga tidak merata. Dan ini sudah saya aduk. Ini dosisnya 2 sendok makan, 2 sendok makan, 2 sendok makan, 2 sendok untuk fungisidanya, kemudian 20 mili untuk preminonya, kemudian kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan, baru dilakukan pengadukannya. Jadi tradisi saya sehabis melakukan pemanenan yang perlu diwaspadai adalah lakukan penyepraian, apalagi di musim-musim penghujan. Dan nanti setelah ini saya baru berangkat ke kebun langsung melakukan penyepraiannya. Penyepraiannya tidak usah saya dokumentasikan, nanti langsung saya sambung ke penyepraian yang kedua. Penyepraian yang kedua nanti apa saja yang saya pergunakan 7 hari sehabis saya lakukan pemanenan yang kedua, maksudnya dalam hitungan dari hitungan yang sekarang teman-teman, karena ini temanya adalah sehabis melakukan pemanenan wajib dilakukan penyepraian. Insya Allah tanaman cabai kalau semua itu dilakukan perawatannya, dilakukan terbebas dari serangan patogen ataupun jamur. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan peracikannya, kemudian langsung melakukan penyepraiannya, nanti disambung di video setelah melakukan pemanenan yang kedua. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
7 hari setelah saya lakukan pemanenan pertama, kemudian pemanenan yang kedua ini, dan nanti sehabis pemanenan ini seperti biasa saya langsung melakukan penyepraiannya. Tanaman cabai kalau dilakukan pemanenan 7 hari sekali itu biasanya buah-buahnya sudah banyak sekali yang merah teman-teman, apalagi musim-musimnya panas, dan alhamdulillah tanaman cabainya masih tetap tumbuh sehat, kemudian terbebas dari serangan penyakit patogen ataupun jamur, sehingga tanaman cabai kami terserang penyakit antraknosa, layu, busuk buah, busuk ranting, busuk pangkal batang, dan juga bercak daun. Daunnya sangat glowing sekali, buah-buahnya juga semakin lebat. Dan otomatis kemarin penyepraian yang pertama saya menggunakan kalsium, sekarang penyepraian yang kedua ini sudah tentu pasti saya menggunakan kaliumnya. Kemarin saya sudah menggunakan fungisida tridium dengan 3 bahan aktif, yaitu mancozeb, kemudian tebuconazol, dan juga azoxystrobin. Dan sekarang sudah tentu pasti saya menggunakan insektisidanya. Nanti insektisida apa yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah fungisida ditan, kemudian yang kedua adalah Mordenfol, yang ketiga adalah pupuk kalium cair yaitu Kalinet teman-teman. Jadi ini ada suplemen tanaman juga, karena tanaman cabai sudah usia 5 bulan lebih, hampir 6 bulan. Jadi tunas-tunas baru, pucuk-pucuk baru harus dirangsang, yaitu dengan menggunakan suplemen tanaman, karena ini juga memicu perakaran tunas, kemudian menebalkan, memperkuat daun, kemudian juga merangsang pertumbuhan bunga. Ini dosis fungisida Beyond M nya, ini bahan aktifnya adalah mancozeb, ini 2 sendok makan saja. Kemudian Mordenvolnya saya menggunakan 30 mili ataupun 25 mili saja teman-teman. Nah, 25 mili. Kemudian Kalinetnya saya menggunakan 30 mili untuk 16 liter air langsung ini, karena tadi sudah saya ukur. Nah, seperti ini. Jadi sudah mau habis juga Kalinetnya. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 30 mili teman-teman. Nah, 30 sampai 40 mili. Dan setelah ini saya baru melakukan penyepraiannya, tapi penyepraiannya tidak usah saya dokumentasikan agar tidak terlalu panjang durasinya. Nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya bagaimana, kemudian tata cara peracikannya bagaimana. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, insya Allah video ini bermanfaat. Itu teman-teman tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai di saat tanaman cabai sudah berbuah ataupun di fase generatif. Jadi penyepraian itu wajib hukumnya jika di musim penghujan, terkecuali di musim-musim kemarau itu mungkin agak bisa dikurangi teman-teman, tapi tetap
harus dilakukan penysprayan menggunakan insektisida. Bedanya begini teman-teman, jika di musim kemarau lebih banyak itu hama, kemudian juga hama kutu-kutuan, hama trip, hama tungo, kutu kebul. Tapi jika di musim penghujan seperti ini biasanya adalah penyakit, entah itu patogen, bakteri, jamur, dan juga yang lain sebagainya. Yang perlu diwaspadai adalah serangan penyakitnya daripada hama. Kalau hama tidak membuat tanaman cabai itu mati, tapi kalau penyakit biasanya membuat tanaman cabai itu akan mati. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, perawatan tanaman cabai di fase generatif ataupun di fase pembuahan. Kemudian juga tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai sehabis lakukan pemanenan. Makanya selama 5 periode berturut-turut, walaupun tanaman cabai kami terserang patogen ataupun jamur, tapi masih bisa diselamatkan. Yang terpenting adalah perolingan fungisida, perolingan insektisida wajib dilakukan, tujuannya agar hama tersebut tidak kebal. Jangan monoton teman-teman, walaupun intervalnya itu agak jauh. Terima kasih atas segala supportnya. Harapan kami semoga kita semua senantiasa tetap semangat, terus berkebun, kemudian lakukan perawatan yang terbaik untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.